sujud yang dilaksanakan ketika seorang lupa membaca salah satu bacaan atau ragu mengerjakan salah satu bacaan ngono jane. Kok lupa? Satu bacaan lupa, salah satu bacaan lupa membaca salah satu bacaan atau ragu kan lupa, ragu mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Ini loh. Jadi artinya kalau di dalam hadis ini ya, enggak terkait dalam manfaat yang diwajibkan dalam sholat, Rasulullah bersabda gerakan yang diwajibkan yaitu rukun seperti berdiri itu loh, satu rakaat. Nah ini hadisnya ini riwayat Ahmad. Idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan aw arba'an fal yatraki syakka wal yubni wal yabni alama istaiqona sumaya itu sajdata ini qabla aisyal. Nah ini artinya apabila salah satu dari kamu ragu dalam sholat ya, ini, jadi salah satu daripada kalian itu ragu dalam sholat, apakah ya sudah menjalankan 3 atau 4 rakaat? Nah ini hendaklah ia tinggalkan keraguan tersebut. Jadi yang diragukan ini adalah 4, yang yakin 3. Jadi saya sudah sholat 3 rakaat atau 4 ya. Jadi yang diragukan 4, maka ambil ya. Nah ini kalau sholatnya itu sholat yang sebangsa 4 rakaat, ya kita tambah 1 rakaat. Nah kalau sholatnya itu sebangsa 3 rakaat ya tidak usah tambah, langsung saja kita melaksanakan apa? Setelah sujud kedua duduk bertasyahud. Ini jadi definisinya pengertian sujud sahwi. Jadi pertanyaannya di sini ini gampang aja nih. Oke. Jadi kalau kalian ketika saya melaksanakan tugas timing ini mbok dungokno ndak kowe ndak yakin. Nah, kadang-kadang ndak kamu dengarkan. Hanya absen saja tinggal pergi. Nah, ini ya berarti kamu ini tidak punya amanah. Jadi pengertian sujud sahwi adalah ini sujud yang dilaksanakan ketika seorang lupa membaca salah satu bacaan. Nah, ini salah bacaan itu apa? Nah, di antara salah satunya sunat abad. Nah, sunat abad itu yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Jadi kabeh bener, mbok jawab 6 lah ya kena. Mbok jawab itu ya kena, ora salah. Soalnya apa? Sebab yang ke-7 kalinya itu membacakan sholawat kepada keluarga Nabi ketika membaca doa kunut. Nah ini jadi ketika baca doa kunut, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Lah seandainya ini kalimat wa alihi tidak disebut ketika baca kunut, jadi mek tekan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa baraka wa sallam. Jadi tidak menyebut nama alihi. Nah itu ada yang mengatakan meninggalkan sebagian daripada bacaan apa? Bacaan sunat abad. Jadi meninggalkan sebagian atau tidak membaca sebagian daripada sunat abad. Lupa nih membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika doa kunut.
Lah nek membacakan sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir Pak, lah itu jelas itu termasuk yang keenam. Halo, keenam lah. Ini kalau kelas 8 iki delok ae nang ngene lho. Nang ngene Durusul Fiqhiyah. Jadi dalam Durusul Fiqhiyah itu ada keterangan bahwa di antaranya apa namanya itu di antaranya surat ab'ad yang keenam adalah membacakan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Tuh. Jadi kamu dituret bawahnya itu loh dalam LKS kamu itu. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seorang lupa membaca salah satu bacaan atau ragu mengerjakan salah satu gerakan. Nah ini seperti apa? Contoh baca suratul Fatihah. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca ketika berdiri, tiba-tiba dia sudah waktu rukuk. Nah, rukuk dia Pak. Ingat loh, aku marah durung maca suratul Fatihah. Nah, itu bacaan. Salah satu bacaan. Nah. Atau juga seperti tadi itu, ketika melaksanakan doa kunut, atau ketika melaksanakan tasyahud akhir, atau ketika melaksanakan tasyahud awal. Tasyahud awal tidak baca sholawat Nabi. Jadi baca sholawat Nabi ketika tasyahud awal itu termasuk surat ab'ad. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir ya surat ab'ad. Nah sekarang lupa tidak membaca suratul Fatihah, buat suratul Fatihahnya surat ab'ad, tapi ketika dia ini lupa, nah kemudian ingatnya itu ketika rukuk. Lah rukuk ini kan sebentar, rukun pendek ini rukuk. Kamu buat untuk baca suratul Fatihah. Nah kemudian itidal juga pendek, duduk antara dua sujud juga pendek. Jadi kalau dipanjangkan nanti kalau itu lupa, kalau tidak boleh dipanjangkan, lupa dan mengerjakan, dia tetap dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Memindah rukun kauli, rupanya suratul Fatihah pada bukan tempatnya juga Pak. Dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah ini agak rumit ini. Sujud sahwi. Ya. Nah, jadi kamu ini banyak yang apa namanya itu kurang teliti di dalam menjawab, bukan kurang apa tidak benar ya, ada benar tapi kurang teliti. Nah, benar tidaknya itu benar tapi kurang teliti. Nah dalam LKS-nya ini juga begitu, yang nyetak itu juga kurang teliti. Jadi lupa membaca salah satu bacaan, lupa mengerjakan salah satu gerakan. Kalau diberi dalil hadis di bawah ini tidak lupa tapi ragu. Beda kalau dia tidak diberikan dalil sebuah hadis, ya benar-benar saja. Tidak ada dalilnya, begitu. Ya, karena diberi dalil, maka saya katakan melaksanakan, jadi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa membaca salah satu bacaan atau ragu. Nah ini, jadi hadis ini memberikan dasar atau dalil seseorang yang ragu mengerjakan salah satu gerakan. Yang diwajibkan rupanya apa? Berdiri atau rakaat. Jadi dia ragu dalam bilangan rakaat. Nah ini mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan. Nah nanti sujudnya sahwi bukan wajib. Di sini dikatakan
Nah, sujud sahwi merupakan sujud di luar rukun sholat, jangan karena beberapa rukun sholat yang terlupakan untuk dikerjakan, bukan beberapa rukun sholat. Kalau dalam wa takrib ini, ya ini saya ulangi lagi nih, perhatikan, rada angel. Ya, perhatikan. Jadi kalau melaksanakan sujud sahwi ini, ya, dia memang bukan rukun sholat, bukan. Jadi kalau terlupakan, jadi dalam wa takrib itu ada keterangan wal makruku salah satu. Jadi perkara yang ditinggalkan itu ada 3. Nah, 1 apa namanya itu fardun. Nah, kemudian ada ketinggalannya apa? Fardun, sunatun, bahayatun. Nah, ini. Jadi sunnah ini surat abad, hayah ini surat hayah. Nah, ini ada keterangan kalau yang ditinggalkan itu fardu, berarti rukun. Kemudian dia ingat masih dalam keadaan sholat dan masih dekat dengan rukun yang ditinggalkan. Nah, ini supaya diulangi lagi, seperti itu. Nah, diulangi lagi, bukan disuruh menambah sujud atau diganti dengan sujud, tidak. Jadi sujud sifatnya bukan ganti tapi disunahkan untuk kesempurnaan. Nah, tapi kalau yang ditinggalkan ini fardu, berarti dia ini apa? Harus mengulangi lagi. Contoh dia ini yang ditinggalkan suratul Fatihah. Nah, ditinggalkan suratul Fatihah, ingatnya tadi masih dekat. Artinya apa? Kalau begitu dialah masih dekat ini dikatakan sudah di luar sholat, bukan di dalam sholat, di luar sholat. Nah, biasanya ini dia malah meninggalkan ya suratul Fatihah ini bukan karena dia itu sengaja enggak, tapi mungkin yang banyak itulah seperti saya sendiri ada ngelamun sholatnya. Jadi imam udah mau rukuk baca surah pendek sudah mau habis, kemudian baru ingat kalau belum baca suratul Fatihah. Nah, ini bagaimana? Ya harus dibaca, nggak boleh kemudian sampai selesai baru ikut melanjutkan rukun yang selanjutnya, tidak. Jadi harus mau tak mau ketika imam rukuk ya baru rukuk, nggak kena, kecuali kalau baca suratul Fatihahnya itu kelendu, ya itu beda lagi, itu dimaafkan. Ya, wes saya terangkan di sini pengertian sujud sahwi. Saya ulangi lagi, yaitu sujud yang dilaksanakan ketika seorang membaca salah satu bacaan atau ragu mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebutkan 3 macam perkara yang tidak dikerjakan ketika sholat setelah ingat masih dalam keadaan sholat supaya melakukan sunnah. Nah, tiga perkara yang tidak dikerjakan ketika sholat atau sunat abad lah, inilah boleh juga abad. Kamu jawab apa saja. Pertama, tidak baca tasyahud awal, atau ketika baca tasyahud awal tidak dengan duduk, dengan berdiri, lah ini kena kudu ditambah, kudu disempurnakan dengan sujud. Atau tidak membaca sholawat Nabi ketika tasyahud awal, atau tidak membaca doa kunut. Nah, ya, ini tidak membaca doa kunut.
Atau doa kulo dibaca dengan duduk, ya lek kudu ngadeg, kali ngadeg maca doa kulo itu termasuk sunat apa. Nah, itu. Nah, jadi nek diwaca karo linggih, lah kapan Pak karo linggih iku? Wong ngene nek bar apa? Bar doa kulo langsung sujud. Nah, apa saja dikerjakan ketika apa? Nah, ketika dia setelah sujud, nah, dibaca doa. Nah ini. Nah, sekarang jelaskan pengertian sujud syukur. Nah ini juga banyak ya apa namanya itu kurang teliti. Jadi dalam LKS kamu tuh lihat saja lah bagaimana sujud syukur itu. Nah, kan ada keterangannya ini. Ya sujud syukur. Nah, sujud syukur ini sujud. Nah, sujud syukur. Yang ini sajadah ya sujud saja juga. Nah ini kalau menurut istilah sujud syukur ini adalah sujud yang dikerjakan nah, karena satu mendapatkan nikmat, dua mendapatkan berita gembira, kemudian tiga terhindar daripada mara bahaya. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan oleh seorang ketika mendapatkan nikmat atau mendapatkan berita yang mengembirakan atau terhindar daripada bahaya. Lah kadang-kadang dijawab karena mendapatkan nikmat doa atau mendapatkan apa? Terhindar daripada bahaya. Jadi yang kedua ini apa? Yaitu mendapatkan berita gembira tidak. Padahal dalam LKS kamu itu ada keterangan ya. Loh. Halaman 20 halaman ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar dari Nabi Muhammad SAW annahu kana idza ja'u amrul sururin au busyira bihi qarrasat syakiran lillah. Ini dasar ya. Jadi sujud syukur ini diperintahkan ya, ketika mendapatkan berita mengembirakan. Ini apa namanya itu dalilnya. Jadi bukan hanya mendapatkan nikmat saja tidak, tapi di sini ini mendapatkan berita gembira. Jadi annahu kana idza ja'ahu amra sururin au busyira bihi qarra sajidan syakiran lillahi. Nah, jadi Nabi Muhammad bersabda bahwasanya beliau dahulu apabila mendapat kabar yang menyenangkan atau diberi kabar yang menggembirakan, beliau lalu menyungkur sujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat. Nah, ini di atas ini adalah menunjukkan tentang kejelasan diperintah sujud syukur ketika mendapatkan hidayah. Nah, seperti yaitu ketika Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke ahli Yaman untuk mengajak masuk Islam. Nah, tapi mereka tidak mau mengijabahi apa yang diinginkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah kedua kalinya mengutus pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya menyusul Khalid bin Walid ke Yaman untuk mengislamkan penduduk Yaman. Nah, setelah itu
Setelah beliau sampai di Yaman, berjumpa dengan Khalid, berhasillah mengislamkan penduduk Yaman. Kemudian Sayyidina Ali menulis surat. Maka kata Aliun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi islamihi. Jadi dia memberikan berita melalui surat, ya, menulis surat menunjukkan bahasanya isinya surat itu adalah memberikan penjelasan bahwa penduduk Yaman telah masuk. Nah, falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba qarra sajida. Kemudian setelah Rasulullah membaca surat tersebut, dia kemudian menyungkur sujud. Nah, ini adalah sujud yang dilakukan Rasulullah ketika mendapatkan kabar, yaitu masuk Islamnya penduduk Yaman. Nah, seperti yang di atas tadi dikatakan, menurut riwayat Abi Bakrah, bahwasanya ketika Nabi mendapatkan berita yang menggembirakan atau berita menyenangkan, maka dia terus bersujud, menyungkur bersujud karena mensyukuri nikmat berupa berita yang diberikan oleh para sahabatnya. Jadi ketika kalian menjawab itu hanya sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar daripada musibah. Jadi mendapat berita gembira gak disebutkan. Nah, ini kurang teliti namanya. Jadi seperti kalau kamu mendapat bapak yang merantau itu beri kabar, nak saya mau balik, nanti setelah sampai di rumah kamu akan saya kasih hadiah sepeda motor yang paling mutakhir. Seperti itu kan gembira-gembira, terus sujud seperti itu. Nah, ini sujud syukur. Ya. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan berita yang menyenangkan atau menggembirakan atau terhindar daripada mara. Nah, ini sujud syukur. Ya. Sekarang sujud tilawah. Nah, jelaskan pengertian sujud tilawah. Gampang aja. Jadi kamu ketika menjawab itu kurang teliti. Jadi ya tetap saya kasih nilai, tapi nilainya kalau seandainya betul itu 5, tapi ya ini ya kurang sempurna. Jawabannya itu betul tapi kurang sempurna. Ya mesti kurang daripada 5. Tapi karena tidak bisa dilihat, jadi saya terus saya katakan pada kalian. Nah, ya. Jadi sujud tilawah ini adalah sujud dilakukan karena mendengar atau membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Ngono. Jadi nalikane ana wong kowe dhewe maca ayat saja badine apa iki nang surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ta'aw wa karhaw wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Nah, kemudian ketika baca Quran ada sampai ayat itu, berdiri, takbir, kemudian sujud 1 kali, duduk dan salam. Jadi takbir niat dalam hati Allahu Akbar. Hatinya berucap saya mensyukuri atau saya bersujud karena mendengar atau karena membaca ayat saja. Jadi takbir dengan niat saya sujud karena membaca ayat saja. Atau sujud karena mendengar bacaan ayat saja. Nah, seperti itu. Kemudian sujud 1 kali. Nah, itu duduk dan salam. Ya kok sing praktek nang ngene iki lho. Ono iki LKS-mu itu ada itu lho.
halaman 5 itu ada orang sujud. Tapi contoh sujud apa namanya itu sujud sahwi, sama bentuk sujud itu sahwi, tilawah atau sujud rukun sholat sama. Tapi kalau dalam sholat itu 2 rakaat, tapi kalau di luar sholat seperti apa? Sujud syukur. Nah ini bisa dikatakan bisa dilaksanakan di luar sholat, dalam sholat ini hanya 1 kali sujud, tidak 2 kali. Nah jadi saya ulangi lagi, ya, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat saja. Nah kalau tidak bisa melaksanakan sujud, berarti nongko mau gak belum sujud. Nah ya baca tasbih 4 kali, bukan 1 kali, bukan 4 kali. Karena apa? Keistimewaan tasbih yang dibaca ketika mendengar atau membaca ayat sajdah ini berbeda dengan tasbih yang dibaca ketika sholat tasbih atau ketika membaca tasbih waktu sujud atau rukuk. Bedanya apa? Ini betul keterangan. Wallahu alam. Pokoknya yang penting kita yakin saja sudah. Artinya yakin iman mengenai dibenarkan. Jadi ketika kita mendengar atau ketika kita membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah, kenapa tasbihnya kok sampai 4 kali? Ini sebab 1 kali bacaan tasbih itu merupakan 1 macam tanaman di kebun surga yang menjadi milik kita. Nah, 1 kali bacaan tasbih itu akan menjelma atau akan dirupakan sebuah pokok wit, buah-buah apa sumben wallahu alam, yang pokoknya itu 1 macam tapi buahnya itu bermacam-macam. Nah, karena surga kalian ini adalah luas, jadi sekali menanam itu jangan tanggung-tanggung, jangan cuma 1 kali, 1 macam tanaman saja, ya 4 macam. Nah, kemudian disambung lagi hauqala. Nah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu. Nah, jadi 1 kali bacaan tasbih yang dibaca ketika membaca atau mendengar surat sajdah, ayat sajdah ini akan menjelma sebuah tanaman di kebun kita di surga. Seperti itu. Lah kemudian ada dibangunkan rumah. Jadi setelah kita menanam tanaman buah-buahan tersebut, nah, juga dibangunkan rumah, maka disambung dengan hauqala. Lah rumahnya bagaimana ya wallahu alam, itu cerita, keterangan di dalam kitab. Itu tinggal kita mengiyakan saja sudah. Pokoknya kita berdoa semoga kita nanti diambil atau dicabut nyawa kita ini untuk meneruskan atau melanjutkan perjalanan selanjutnya atau kehidupan selanjutnya dalam barzakh membawa iman. Allahumma amin. Jadi kayak ndonga supaya kowe mati iku dikumpul karo wong sing padha kae bagus. Allah Rabbana bilana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tafanal abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Abrar sapa? Bahasane nabi-nabi iku lho, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah abrar. Jadi kamu supaya apa? Dikumpulkan bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surga. Amin Allahumma amin. Itu kita berdoa
tiap-tiap habis sholat supaya kita ini diampuni dosanya, ditutup kesalahannya, diambil nyawa kita, dikumpulkan bersama-sama orang yang berbuat bagus, kebaikan. Loh, Nabi Ibrahim orang yang berbuat apa, dia kok apa namanya dikatakan abror, Pak. Nah, karena kebaikan Nabi Ibrahim itu ya Allah, sampai dalam Qur'annya itu Allah millata Ibrahim khalila. Ada millata Ibrahim khalila. Millah. Jadi di sini ini Nabi Ibrahim itu tiap-tiap harinya ya ini mengajak umatnya untuk makan bersama, dipotongkan kambing, unta, bukannya seekor dua ekor tapi beratus ekor tiap harinya. Nah, itu termasuk abror, buat baik. Nah, tradisi atau budaya yang dilakukan Ibrahim dengan milah. Jadi nek wong paling kok sampean iki mau bapake duwe belah kambing, tangga-tanggane diundang, nah itu jenenge ya termasuk lakone bagian perilaku Nabi Ibrahim. No. Di perilaku bermasyarakat dengan melaksanakan ritual makan-makan bersama. Ya namanya millata Ibrahim khalila. Dah, terakhir kalinya jelaskan kapan pelaksanaan sujud tilawah. Nah, ya gampang ae. Kadang-kadang kowe kula yo jawab iku nek iso do nglamun iki. Agar vitamin iki. Nah, aku dulu ya. Saya tidak akan menuduh kamu atau udzon, bener aja kowe nurun di bener enggak, saya enggak mau seperti itu. Soalnya apa? Sekarang ini kita ini tidak usah berdalih macam-macam, yang penting aku kan pulang ya pulang. Nah, kowe tekan garap ae, arep nurun arep ora itu urusan kamu. Nurun ya alhamdulillah, nurun alhamdulillah. Berarti ngono wae ya iya iku hak kamu. Nah, apa nih kok bener yo aku ora setuju wae pancen nurun enggak. Jadi saya punya keyakinan bahwa kamu belajar. Mulane bener lek garap. Lah lek ora belajar ora bener ah. Wong arek rek ono ya. Tuh. Jadi jelaskan kapan pelaksanaan sujud tilawah ya ketika membaca atau mendengar ngono ae beres. Ora nek ayah-ayah iki kita buat soal itulah ya berkaitan dengan diri kok. Tidak ada yang tidak berkaitan. Jadi gampang. Cuman kalian ini yang karena itu tadi saya katakan banyak kitab. Belum Pak. Ya aku lalu pulang dunia ya, saya beri pulang dunia udah ya, gagal vitamin juga ya kok. Nah, itu seperti itu. Nah, ya. Nah, ini. Nah, jadi masalah jelaskan kapan pelaksanaan sujud tilawah ini adalah ketika mendengar atau ketika membaca ayat azan. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya, jadi masalah jelaskan perintah sujud sahwi itu kalian ya. Tadi kamu ingat-ingat dalam LKS yaitu halaman 4 itu loh. Yaitu sujud sahwi, sujud yang dilaksanakan ketika seorang lupa membaca salah satu bacaan atau ragu mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Loh, lah sekarang sebab susah itu ada berapa? Ini ada 4. Ini ada 4 tapi ini olehnya menerangkan niku kok maka ia wajib sujud sahwi, enggak ada sudah wajib sunnah. Nah ini loh pembelaan perbuatan dari jenis sholat karena lupa. Nah, bukan lupa tapi ragu. Soalnya itu berdasarkan hadis itu loh. Ini ya bingung-bingung no ini.
Terus apabila mengulangi salah satu rukun sholat dikurangi rukunnya ya jadi. Nah, sholatnya harus diulangi. Kalau seandainya dia itu mengurangkan atau karena meninggalkan itu bukan karena lupa atau ya memang dia tidak bagaimana tidak tahu. Nah kemudian ingatnya lu aku mana udah lakoni pamane maca suratul Fatihah apa maca salat Nabi ketika tasyahud akhir dari termasuk ya terus ketika salam ya baca saja tasyahud akhir. Lah kalau kurang rakaatnya Pak ya berdiri saja tambah satu rakaatnya. Gitu saja, tidak usah susah. Nah itu. Nah, kemudian ketiga kalinya meninggalkan salah satu daripada surat abad 7 atau apa namanya itu 6. Nah, ya. Jadi tidak mengurangi tapi tertinggal rukun. Nah ini harus disempurnakan. Jadi itu dibaleni neh dilakoni. Kalau ingatnya itu masih dekat ya ngadeg utawa nek masuk tasyahud akhir ya dibaca tasyahud. Seperti itu ya. Jadi pertama ini apa? Meninggalkan. Tahu meninggalkan tapi ragu dalam bilangan rakaat. Kilo. Kamsolah salah arba'an berarti itu ragu dalam bilangan rakaat. Nah, kedua kalinya memindahkan rukun ucapan dipindah pada bukan tempatnya, jadi diwoco nalikane ruku i'tidal ya kena ae tapi disempurnakan dengan sujud sahwi. Ketiga kalinya meninggalkan salah satu sunnah bukan wajib sholat itu kan wajib sunnah dan rukun fardu. Nah, ini yang nyetak ini juga tidak betul. Lha kok seneni malah piye nak wong akeh. Jadi dalam sholat itu tidak ada wajib sholat, tidak ada rukun sholat dan sunnah ketika sholat itu yang ada. Ingat, jok nasarnya wong. Nah ini yang terakhir kalinya ini bukan ragu dalam apa jumlah ada, tapi di sini ini seperti itu loh dalam jurusul fikih itu dalam kitab kamu itu. Yaitu melaksanakan perkara yang membatalkan sholat bila sengaja. Tapi kalau kamu kerjakan tapi lupa ada apa-apa. Contoh apa? Memanjangkan rukun pendek. Nah, ketika kamu i'tidal itu sampai 5 menit, tidak boleh. Nah, batal sholatnya. Ketika rukuk sampai 3 menit juga batal. Nah, ruku itu kejar tumpuk ninah yaitu cukup untuk baca tasbih kurang tasbih ping 3. Cukup. Itu. Jadi kamu lihat sebab-sebab sujud sahwi ini ada. Kamu lihat ya di situ. Nah, selanjutnya jadi yang pertama tadi itu apa? Ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Kedua kalinya meninggalkan salah satu rukun. Ingatnya masih apa? Masih dekat. Nih, kene iki indah fi'li ma yu'amduhu as-sholata yaitu mengerjakan perkara yang membatalkan sholat tidak dikerjakan dengan sengaja. Tapi tidak batal bila pada mengerjakannya itu lupa. Yaitu apa? Memanjangkan rukun pendek. Memindah rukun ucapan pada tempatnya. Nah ini kemudian terakhir kalinya menambah rukun kerjaan karena lupa. Nah ini menambah rukun pekerjaan ketika lupa. Nah ini tetap ya. Ya, kalau sekalian, Allah itu kita sambung menurutnya. Karena kalian ini apa? Tinggal bahasanya satu macam saja, yaitu tinggal apa? Masalah
puasa. Jadi puasa nanti saya ulangi lagi dari depan, yaitu masalah sujud, sujud syukur, sahwi dan sebagainya. Tapi insya Allah saya sampaikan dengan secara detail, ya tinggal selanjutnya saja, yaitu apa masalah zakat. Ya, bila mandang salah sabun maaf ya. Katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini kelas berapa? Bila lo nek ngono aku istirahat. Dan ini kelas 9. Tapi pun baru Ustaz. Nggih. Mun Ustaz. Kalau kayak empat.